Oke. Tadi di jam 8 Bapak Ibu sudah mendapatkan penguatan tentang materi profesional dan saat ini kita masuk ke dalam materi penguatan pedagogik Bapak Ibu. Nah, materi-materi itu sebenarnya seperti profesional, pedagogik itu sudah Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu baca atau ada yang berbentuk video ditonton di modul. Nah, modul pertama itu apa Bapak Ibu? Profesional ya? Ya, Profesional, Bu. profesional, modul kedua itu pedagogik, ketiga RPP. Pedagogik Ya, rancangan perangkat pembelajaran. Nah, sebenarnya pembelajaran. isinya itu, Bapak Ibu, di penguatan ini. Jadi, penguatan ini kita hanya mengulang, kemudian membuka ruang diskusi-diskusi nanti, karena apa? Materi yang ada di modul profesional dan di pedagogik itu akan dijadikan materi untuk soal pada UP, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi nanti soal-soal UP itu akan ada pembahasannya dan itu bentuk soalnya ada 50 soal dan bentuknya choice, 30 PCK dan 30 SJT. Ya, 60, 30. Nah, isi di soal yang PCK itu nanti akan muatannya itu materinya diambil dari materi profesional. Nanti model-model pembelajarannya, pendekatan, kemudian metode pembelajarannya itu diambil dari pedagogik. Karena isi pedagogik itu terdiri dari 8 topik, kalau nggak salah saya 8 topik terdiri ada PBL, PJBL, kemudian DBL, TIPEK, kemudian deep learning, kemudian apa pembelajaran ya berbasis konseling dan layanan, kemudian ada pembelajaran khusus apa ABK ya anak berkebutuhan khusus, kemudian juga mengenal karakteristik belajar antara Gen Z dan Gen Alpha, yang terakhir bagaimana guru memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Semua 8 topik di pedagogik itu dan Bapak Ibu sudah membaca karena di setiap modul itu kan ada yang membaca jurnal. Benar nggak Bapak Ibu? Membaca jurnal. Kemudian juga ada Betul. menonton video kan? Ya, Bu. Ya, menonton video dan Bapak Ibu bisa mendownload jurnalnya dan juga bisa menonton videonya. Jadi nanti di pedagogik itu itulah seputar tadi saya katakan PBL, PJBL, TIPEK, DBL, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian deep learning, kemudian TIPEK, mengenal karakteristik Gen Z dan juga alpha. Jadi yang membahas soalnya tentang itu Bapak Ibu, lebih kurang seperti itu. Nah, supaya mudah tergambar, Bapak Ibu mengerjakan TAM nggak di modul pedagogik itu? Berapa soal? 50? 50. Oke, 50 soal. Di TAM itu ada nggak yang ingat satu aja contoh soal? Nah, di pedagogik, gimana contoh soalnya? Ada yang ingat nggak? Insya Nggak Allah ada ya? ingat, Bu. Nggak ada yang ingat. Ingat, Bu. Coba Pak, ini Pak apa ya? Pak Lalu ya? Ini nama aslinya atau apa nama di Zoom-nya ini? Nah, coba bacakan satu aja. Saya ingin memberi gambaran bahwa materi dari pedagogik itu kalau nanti dibuat soal UP ya seperti itulah. Jadi gabungan TAM di profesional, soalnya gabungan TAM di pedagogik itu, begitulah nanti model-model soal yang Bapak Ibu akan jawab pada UP uji pengetahuan nanti. Karena kita kan UP ikutnya dalam tanggal yang ditentukan ya dan serentak seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, ya seperti itulah isi nanti dari modul pedagogi itu, kemudian dibuat soal, ya seperti pada soal TAM. Boleh Bapak lalu dibacakan satu soalnya, kalau masih ingat? Atau ada yang lain? Ada? Yang ada di TAM profesional, Bu. Yang Misal ada di pedagogik yang ada? Pedagogik ada? Saya persisnya bacakan, nggak Bu, ya. ingat, Bu. Pedagogik ada? Boleh satu bacakan saja, supaya Strategi tergambar. pembelajaran bagi anak Nah, berkebutuhan khusus harus nah. dapat disesuaikan dengan gaya belajar.
Hmm. tempo, dan jenis dukungan yang diperlukan oleh setiap anak. Hmm. Dalam pendidikan inklusif, pendekatan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus sebaiknya A. Hanya dilakukan untuk kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Hmm. B. Menggunakan hanya media cetak tanpa melibatkan teknologi. Hmm. C. Fleksibel dan responsif terhadap berbagai kondisi dan gaya belajar setiap anak. D. Menekankan pada pembelajaran individual tanpa melibatkan teman sebaya. E. Terfokus pada satu metode yang sama untuk semua anak. Oke, jawabannya apa Pak Lalu? C. Apa itu? Fleksibel dan responsif terhadap berbagai kondisi dan gaya belajar setiap anak. Oke, nah itu contoh soalnya. Nah itu kan ada kan di 8 topik di modul pedagogik itu, kalau nggak salah saya keberapa itu ABK kelima, kalau nggak salah kelima atau keenam lah itu topiknya. Nah nanti isi dari apa fungsinya, isi dari modul materi pedagogik itu dan juga profesional itu, nah buatlah menjadi soal dan soal itu akan masuk ke yang Bapak Ibu jawab di UP. Kalau Bapak Ibu nanya gimana Bu soal UP, ya itu gabungannya diambil dari modul profesional materinya, kemudian dari materi juga pedagogi, kemudian dijawab dalam bentuk soal choice Bapak Ibu. Jadi tidak jauh dari TAM, gambarannya tidak jauh dari TAM. Cuma kita Kalau tidak, hmm, ya STJ sama apa Ibu bilang tadi dari awal itu? Ya, SJT itu nanti dia ada SJT itu ada 30 soal, itu berbentuk choice juga, Bapak. Jadi Oh, SJT itu kita akan penguatannya besok. Besok itu PCK dan SJT. Jadi nanti akan diperdalam lagi membahas soal-soal SJT di materi besok, Bapak. siap, Jadi seperti siap, Bu, itu. siap. Ya, Semoga oke. tetap sehat, Bu. Ya, jadi kita Oke. ini induksi ini Bapak Ibu, semua materi-materi yang yang mendukung untuk Bapak Ibu menjawab UP dan juga kelancaran Bapak Ibu mengikuti UP. Jadi materi-materi ini mendukung untuk penguatan UP Bapak Ibu. Nah, saya mungkin nanti akan ketemu lagi di kelas Bapak Ibu ketika membahas kisi-kisi soal UP Bapak Ibu di 1 sampai 25 di hari Senin insya Allah. Kan ketemu lagi dengan Bedah saya. soal. Ya, nanti di sana baru kita lihat kisi-kisinya per butir soal itu seperti apa dan contoh-contoh soalnya akan seperti apa. Jadi memang punya waktu yang spesifik untuk membahas soal. Nah, nah hanya saja di sini di penguatan ini bahwa ingin saya katakan Bapak Ibu, setelah menonton di modul pengerjaan LMS, menonton membaca jurnal itu menjadi referensi agar Bapak Ibu bisa menjawab UP. Karena saya yakin, kenapa saya yakin? Bapak Ibu ini belum dapat sertifikat pendidik saja kan sudah sebenarnya secara keilmuan dan secara pengalaman mengajar ini kan bukan ada yang sampai udah 15 tahun ini pasti. 15 tahun Ya. secara keilmuan dan pengalaman belajar mengajarnya itu sudah profesional. Hanya saja kita apa mengikuti ini supaya dapat secara ininya legalitasnya profesionalnya dan punya sertifikat. Tapi kalau berbicara secara pengalaman penerapan, saya sangat yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan apa ya kurikulum yang sekarang. Oke, berbicara pedagogik itu kan berarti eh, berbicara bagaimana pedagogik itu kan ilmu kita mendidik. Di sana ada model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Kemudian juga ada eh, berbicara tentang bagaimana kita di sana ada bagaimana cara kita mengenal juga karakteristik belajar. Nah, sekarang karena kita mengajar Bapak Ibu di generasinya itu Gen Z dan Gen Alpha. Kenapa itu Gen Z dan Gen Alpha? Gen kalau anak yang lahir dari 2013 sampai seterusnya sekarang ini kan masuk ke Gen Alpha, berarti yang di bawahnya itu Gen Z. Nah, jadi kita anak didik yang kita hadapi itu adalah generasi Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Tentu karakteristiknya jauh sekali dengan gen kita. Kita ini ada dua, ada yang masuk gen milenial, mana gen milenial. Kalau Bapak Ibu lahir tahun 80-an itu masuk milenial Bapak Ibu. Hmm. Ada lagi di bawahnya. Kalau di bawah yang 80 itu masuk ke Bapak Ibu.
baby boomer itu yang 70-an, 60-an. Nah, itu generasi di bawahnya. Jadi tentu karakteristik yang apa gaya belajar siswa ini kan pasti beda-beda antara kita mendidik misalnya zaman milenial seperti itu dengan yang sekarang. Nah, karena apa? Sekarang Ibu kan lahir tahun berbasis berapa, Bu? ya, saya masuk gen milenial, Pak. Jadi kita guru kan harus bisa menyesuaikan itu. Kemudian juga model pembelajaran ini kan terus berinovasi cepat, Bapak Ibu. Habis itu kan kurikulum kita ini kan berkembang terus dan bertukar-tukar terus seperti itu. Nah, seperti sekarang kan kemarin kita kurikulum Merdeka. Saya harus pastikan dulu apakah semua Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu atau masih ada yang masih pakai K13. Masih ada yang pakai K13 nggak di sekolahnya? Atau udah kurikulum Merdeka semua? Ya, ada. Nah, pasti masih Kalau ada. kami di satu Aceh Utara kurmar, Bu. Kurmer, ini yang K13. Masih ada K13? Ada. Saya yakin masih ada. Padahal setelah K13 itu sudah ada kurikulum Merdeka, masuk lagi deep learning, ya kan? Sekarang kurikulum Merdeka saja belum semua selesai menggunakan, udah masuk lagi ke deep learning. Deep learning Ya. itu, ya, deep learning itu kemudian Kemenak juga punya KBC, kurikulum berbasis Cinta. Cinta. Nah, pusing nggak Cinta. Bapak Ibu? Pusing. Itulah Sangat. Indonesia Belum Raya belum itu. selesai Ya satu sudah itulah. tembus 1.000. Nah, Belum sedangkan Indonesia kita Raya. ini Mas, udah Mas, itulah, kita Ahmad. kan terus menyesuaikan Bapak Ibu. Itu satu dari segi kurikulum terus bergerak lah kita bilang berkembang itu satu. Yang kedua, generasi yang kita hadapi, siswa kita yang kita hadapi ini udah pada level Gen Z dan juga Gen apa, di mana karakteristik mereka itu yang pertama tuh visual, yang kedua itu apa? Berbasis apa? Iya, Berbasis teknologi semua mereka. teknologi. Oke, sekarang kita tanya. Media. Ini generasi ini saya nggak tahu nih, masuk generasi 80-an ada nggak Bapak Ibu? Ini sepertinya ada yang di bawah, Milenial. yang kelahiran Milenial. 70, 60, 70 ada nggak? Oh, Pasti enggak. ada nih. Karena kita Kalau ini kelahiran 70-an itu generasi tujuh, tua. ah, ya 72. Berarti itu nggak masuk lagi milenial. Nah, kita kan perkembangan kurikulum ini juga kan memasukkan bahwa ada integrasi di model-model pembelajarannya menggunakan teknologi. Contohnya di pedagogik itu, Bapak Ibu saya lupa di topik 5 entah. Itu kan ada TPEC namanya, Teknologi Pedagogikal Knowledge Content. Jadi, mengajar itu harus ada mengintegrasikan dengan menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Nah, teknologi itu ya kita manfaatkan apa? Mungkin yang terkecilnya itu pakai Infokus, ya kan? Yang hal sederhana lah. Itu kita belum berbicara menggunakan bermacam-macam aplikasi yang bisa membantu kita dalam belajar. Seperti itu. Nah, makanya kita nih yang udah generasi di bawah mereka ini, bagaimana selain kita harus berpacu dengan kurikulum ini yang menuntut kita juga ini, karena apa? Siswa yang kita hadapi itu ya sudah memang visual dan menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ibaratnya seperti ini, kalau kita lari 10 kali, itu generasi yang Gen Z dan Gen Alpha itu 100 kali mereka di teknologi larinya kencang dibanding kita, Bapak Ibu. Nah, banyak anak-anak yang nggak sekolah aja mereka edit CapCut aja udah bisa. Kita diajarin 10 kali, berapa kali-kali juga belum tentu paham ya kan? Nah, misalnya Ya. itulah hal atau menggunakan Canva seperti itu untuk kebutuhan mengajar. Bapak Ibu buat PPT. PPT bisa pakai Canva atau berbasis PPT yang menggunakan AI, Bapak Ibu. Nah, memang mudah misalnya kalau kita mau mengikuti, tapi kadang sudah ada aplikasinya tinggal masuk-masukkan saja, susah juga ada yang seperti itu. Nah, itulah masuk ke dalam ranah pedagogik tadi. Nah, pedagogik tadi. Nah, sehingga kurikulum juga akan menentukan di kurikulum itu seperti apa pendekatan pembelajarannya. Sehingga apa? Seperti di kurikulum Merdeka itu kan apa diutamakan atau di kita lihat ada namanya pembelajaran
berdiferensiasi, artinya bahwa guru itu mengajar memperhatikan karakteristik kebutuhan peserta didik, bahwa setiap peserta didik siswa ini kan beda-beda karakteristiknya. Oke, itu di kurikulum Merdeka masuk ke deep learning. Deep learning itu kan ada tiga, ya kan? Ada tiga, ada joinful, mindful, meaningful, pembelajaran bermakna. Nah, masuk lagi. Maka pendekatan-pendekatan dan model-model di dalam pedagogik ini yang kita gunakan juga semakin bervariasi. Masuk lagi KBC, Bapak Ibu. Nah, gimana itu KBC? Kurikulum ini. Nah, kurikulum berbasis cinta itu seperti apa? Ada yang sudah memasukkan itu, Bapak Ibu? Ini memang masih pada tahap ini apa tahap transisi dimasukkan kalau yang di madrasah. Ada yang sudah menggunakan di pembelajarannya KBC? Ada Bapak Ibu? Belum ya, Bu. Belum ya? Tapi baru ini ya, Kayaknya seperti belum, Bu. iya, karena masih Kayaknya di belum. kurikulum Merdeka, kemudian baru di ini ya, seperti baru disosialisasikan, diperkenalkan seperti itu ke sekolah-sekolah supaya bisa kita kan harus mengintegrasikan deep learning dan KBC itu kan dalam pembelajaran, makanya di mana itu bisa diintegrasikan. Maka kan di pedagogik itulah pembahasannya. Karena pedagogik itu kan ilmu untuk punya kita basic kita untuk mendidik. Jadi siapapun yang kuliah di keguruan, baik itu tarbiyah atau FKIP, dia memang harus mendalami atau mempelajari pedagogi. Karena pedagogik itu kan ilmu untuk mendidik, Bapak Ibu. Secara singkat, saya buka dulu. Matikan mic-nya dulu yang nggak ada keperluan. Ibu RK matikan mic-nya. Oh iya Bapak, saya lupa Bapak Ibu ya, mic-nya di mute-kan karena kok saya mute-kan mute semua. Karena ini kan kita ada rekamannya ya. Nanti kadang ada yang suaranya bising jadi terlihat. Jadi ini 78 yang hadir, kita satu kelas itu 100. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ulang lagi rekaman setiap materi nanti dimasukkan ke dalam YouTube, bisa dilihat-lihat lagi. Seperti itu. Jadi satu mic-nya Bapak Ibu mohon di-mute-kan. Kalau memang Bapak Ibu ingin bertanya tinggal dinyalakan saja mic-nya. Yang kedua silahkan bagi yang memang bisa menyalakan kamera ya nyalakan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Disesuaikan saja Bapak Ibu. Karena apa? Kadang jaringan nggak stabil kita nyalakan kamera, dia nanti akhirnya keluar Zoom. Jadi lebih bagus matikan saja tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kalau memang bisa dinyalakan, dinyalakan saja. Bentar ya Bapak Ibu. Nah. Hmm. Saya share screen dulu. Oke Bapak Ibu, terlihat di layar. Bisa dilihat Bapak Ibu? Terlihat nggak? Bisa nggak lihat share screen saya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Bisa. Bisa. Aman. Bisa. Matikan Lambat lagi. aktifkan mic-nya. Oke, Bisa, Bu. Bapak Ibu. Bisa. Nanti Bisa Bapak Ibu, login saya akan secara share juga ya materi yang saya buat ini. Slide-nya saya share di grup nanti ya. Ini kita Oke. jelaskan Siap. saja secara umum Ya. untuk pengulang dan juga Oke, penguatan terima sambil kita kasih, Bu. nanti berdiskusi dan sharing. Sebenarnya induksi ini lebih ke diskusi, jadi Bapak Ibu lebih banyak punya waktu bertanya langsung. Kalau di WA kan terbatas ya kita balas, tapi ini kita punya kesempatan Zoom sehingga Bapak Ibu bisa bertanya lebih banyak lagi. Oke, di dalam modul pedagogik ini kan ada 8 topik yang seperti saya katakan tadi, ada PBL dan PJBL yang digabung dalam satu topik. Kemudian
Ada DBL, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini. Kemudian ada TIPEK. Nah, TIPEK teknologi pedagogik dan konten yang menggabungkan tiga-tiganya. Kemudian ada deep learning. Kemudian ada pendidikan inklusi. Nah, kemudian ada guru profesional di era digital AI. Satu lagi ini memahami ini ya, karakteristik atau gaya belajar gen alpha dan gen Z dan gen alpha. Nah, itu dia. Jadi semua ada 8. Nah, selama ini Bapak Ibu di dalam mengajar itu lebih banyak menggunakan apa? PBL, PJBL. Saya rasa di antara dua itu PBL, PJBL itu banyak itu digunakan atau discovery learning atau apa yang banyak digunakan? Apa Bapak Ibu? Model pembelajaran pendekatannya apa yang digunakan? Apa yang banyak PBL. digunakan selama Bapak Ibu mengajar selama ini di Mapel Quran Hadis? Apa Bapak Ibu? Ceramah, praktik, diskusi. Janganlah pakai ceramah lagi. PBL kayaknya, Bu. Lebih Kayaknya kemana? PBL itu. Lebih kemana? Ada yang masih menggunakan ceramah? Iya. Campuran. Diskusi. Diskusi, apalagi. Nah, seperti misalnya apa ya? Ceramah. Kan kalau kita belajar model pembelajaran dan metode pembelajaran, itu kalau kan ada yang konvensional dan ada yang tradisional dan ada yang basis modern ya. Kalau mungkin ceramah itu apa sudah masuk mungkin yang model atau Tradisional. metode yang tradisional atau konvensional. Tapi memang mungkin ada beberapa yang materi kita bisa menggabungkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kan ada butuh sampai beberapa pendekatan metode dan model dalam satu materi kita gunakan. Karena apa? Tidak ada model dan metode yang sempurna dan dia bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang harus kita combine dan kita gabungkan sehingga materi yang kita ajarkan bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa kita. Jadi ya wajar saja misalnya Bapak Ibu mengajar di Quran hadis apa? Ada misalnya di Quran hadis MI itu misalnya tentang belajar hadis tentang kebersihan atau misalnya surat-surat pendek kan itu kalau untuk MI yang Quran hadis Ya. di MI itu surat-surat pendek dan kemudian ada Al-Fatihah mulai dari Al-Fatihah sampai misalnya tentang Al-Ikhlas. Nah, kan mengkaji kandungan. Jadi isinya hadis dan surat-surat pendek seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan materi itu, pasti kita selain mau perlu metode, model pembelajaran, pendekatan yang sesuai, kita juga membutuhkan media pembelajaran apa yang kita gunakan supaya materi itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, ketika kita memilih, ini kan pendekatan, apa model pembelajaran. Di pedagogik ini isinya model pembelajaran, PBL, PJBL, DBL, deep learning, dan sebagainya itu, dan metode dan model yang lain, itu kita, bagaimana Bapak Ibu menentukan, ini cocoknya PBL, ini cocoknya PJBL, bagaimana Bapak Ibu menentukan itu? Ketika kita akan mengajar, kita terlebih dulu kan menyusun modul ajar kan. Di Kurmer kan kurikulum Merdeka kan namanya modul Bapak Ibu membuat modul ajar. Kalau di K13 Bapak Ibu membuat RPP. Oke, RPP. Nah, bagaimana menentukan kan ada di kurikulum itu menentukan pendekatan model pembelajaran yang kita gunakan itu. Apa yang Bapak menjadi pertimbangan Bapak Ibu memilih ini oh cocoknya PBL, ini PJBL, ini Discovery Learning, ini cocoknya kita gunakan misalnya TIPEK atau DBL. Apa Bapak Ibu? Atau ya taruh aja lah di sini PBL atau saya pilih aja lah PJBL seperti itu. Ada nggak pertimbangan Bapak Ibu ketika saat menyusun modul Bapak Bapak Ibu melihat materinya apa, kemudian dilihat ini model ini bisa mengcover, bisa menyampaikan materi ini dengan baik, bisa digunakan. Apa pertimbangannya Bapak Ibu? Mungkin pertimbangannya itu adalah karakter atau kebutuhan siswa, Ibu.
Oke, itu satu Bapak Ibu. Kalau kurikulum merdeka kan kita harus lihat karakter dan karakteristik dan kebutuhan siswa kan. Sudah pasti siswa kita ini punya karakteristik yang berbeda-beda, tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua apa yang kita lihat selain karakteristik? Oke, udah bagus tadi. Yang kedua apa yang ingin kita lihat? Materi ajar mungkin, Bu. Ya, materi ajar itu pokok juga yang harus kita lihat. Jangan nanti materinya A, misalnya materinya apa tadi? Misalnya materinya tentang apa? Hadis misalnya di Quran hadis itu ada misalnya hadis menjaga lingkungan hidup misalnya. Atau ada ayat-ayat Al-Quran tentang itu. Nah, kemudian kita hanya menggunakan, saya pakai metode ceramah aja, Bu, gitu. Padahal dari ayat atau hadis itu kita bisa menggunakan di pedagogiknya model dan pendekatan yang lain lebih dari itu. Apakah dengan ceramah saja? Ini kan kita lihat karakteristik. Berarti Bapak Ibu kan menghadapi Gen Z atau Gen Alpha kan? Ya nggak? Ya, Yang dihadapi siswanya Gen Z, Gen Alpha nggak? ya, Iya. Iya, Bu. Nah, karakteristik Gen Z Gen Alpha itu satu, Ibu, visual. Mereka suka yang visual. Jadi kalau kita bercerita ini mereka membayangkan apa? Kalau kita kan dulu senang seperti itu. Generasi dulu emang seperti itu. Guru-guru kita menggunakan ya metode ceramah sampai. Tapi kalau sekarang itu mereka karakteristiknya ya visual. Nah, visual kemudian apa? Berbasis teknologi. Nah, itu juga bagian dari karakteristik. Jadi berarti apa? Bahwa kalau ada memang materinya tadi misalnya hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan misalnya atau misalnya ayat Al-Qur'an tentang apa membahas. Berarti kan tidak cukup dengan ceramah saja kan? Berarti kan mereka ada proyek-proyek yang bisa menunjukkan bahwa kita ini harus menjaga lingkungan sekitar kita, misalnya supaya tidak membuang sampah sembarangan, supaya tidak banjir seperti itu. Jadi mereka kan harus ditunjukkan dengan visual. Nah, kita lihatlah mana model yang bisa digunakan di situ. Apakah bisa pakai misalnya boleh pakai PBL karena pembelajaran berbasis masalah. Kita ajukan, kita berikan satu permasalahan mungkin yang berkaitan dengan itu boleh. Atau PJBL berbasis project. Nanti ada proyeknya, misalnya apa? Bersih-bersih lingkungan sekitar, misalnya seperti itu. Jadi tidak cukup hanya dengan ceramah seperti saya katakan tadi. Sama juga, misalnya saya mengajar ini juga tidak menggunakan satu model dan juga tidak menggunakan satu metode, Bapak Ibu. Kadang ada dua seperti itu supaya apa? Materinya itu bisa tersampaikan ke peserta didik itu dengan baik. Itu esensinya apa yang mau kita apa yang ingin kita sampaikan. Makanya kalau ceramah saja menurut Bapak Ibu bisa nggak itu mereka dengan generasi yang sekarang karakteristiknya itu bisa nggak mereka mendapatkan apa ya tersampaikan nggak materi itu walaupun nggak 100% bisa nggak? Tapi kita kan butuh model dan pendekatan yang lain kan? ya, Nah, kemungkinan bosan ya. siswa kalau Ya, ceramah. siswa. Makanya kita kan Bapak Ibu, kita nih terus berpacu dituntut untuk kreatif selalu. Jadi selain menyiapkan modul, apa Bapak Ibu? Menyiapkan apa? Media pembelajaran, ya kan? Ya, Nggak cukup kita bawa tujuannya buku paket memberikan aja Bapak Ibu pembelajaran. kalau sekarang. Kalau dulu mungkin guru-guru kita bagikan, ini ya buka halaman sekian kalian, misalnya silahkan baca seperti itu. Tapi sekarang kan tidak seperti itu karena generasi karakteristiknya seperti itu. Kita juga guru berarti harus lebih dari itu menyiapkan untuk kita mengajar. Misalnya menggunakan e-fokus, ada PowerPoint-nya kita buat. Atau misalnya kalau memang kita bisa membuat sendiri, tapi kan berbantu dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita seperti itu. Jadi jadi paling paling inilah ya, paling sederhana mungkin kalau di tingkat kita itu menggunakan ya laptop dengan InFocus, Bapak Ibu. Karena kan balik lagi, kalau kita menggunakan media pembelajaran juga, ya kan sesuai dengan keadaan di tempat kita mengajar, sekolah, keadaan kalau memang membutuhkan internet kan, tapi tidak semua daerah punya jaringan internet yang stabil, benar nggak? Iya. Nah, itu satu, tidak stabil seperti itu kan tidak bisa juga kita 100%. Makanya tetap kalau menurut saya ya, seapapun teknologi
kita tetap menggabungkan media pembelajaran antara konvensional dan juga modern. Konvensional artinya apa? Kan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu lah mengajar. Bisa memanfaatkan apa di sekitar yang tidak perlu menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang bisa membantu kita seperti itu. Jadi ya tidak harus selalu dengan ada laptop dan juga tidak harus selalu ada laptop dan juga dengan infokus. Kadang kan tidak semua sekolah juga seperti itu tersedia. Karena kita ini kan tidak semua di kota juga seperti itu. Jadi sarana dan prasarana juga kan ada keterbatasan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kembali lagi kenapa tadi pemilihan model itu juga sangat berpengaruh pada karakteristik, kemudian pada materi ajar, kemudian pada sarana prasarana tadi kan berpengaruh juga Bapak Ibu. Kalau nggak punya kan nggak mungkin kita cari fokus di mana, benar nggak? Tapi kalau di sekolah itu ada, kita bisa memanfaatkan itu sebagai medianya. Tapi kalau tidak ada, ya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Intinya memang ya kita diminta untuk kreatif. Nah, di sini PBL, PJBL ini kan sudah model pembelajarannya kadang seperti ini Bapak Ibu. Model-model pembelajaran ini dulu pun kita sebenarnya udah diterapkan seperti ini. Ada model-model yang berbasis seperti ini. Cuman sekarang dengan perkembangan jadi kan terus ada penambahan-penambahan pada model pembelajaran, metode dan juga pendekatan dalam pembelajaran. Jadi antara model pembelajaran 5 tahun, 6 tahun yang lalu itu kan akan terus berkembang dengan 6 tahun kemudian ini. Maka model pendekatan, model pembelajaran, metode, pendekatan, strategi pembelajaran itu akan terus berkembang Bapak Ibu. Nah, jadi akan ada yang baru-baru itu karena apa? Sesuai dengan tuntutan perkembangan kurikulum dan juga inilah perkembangan zaman sekarang ini. Jadi proses pembelajaran seperti itu. Nah, kalau saat ini mungkin yang banyak digunakan PBL dan PJBL. Bapak Ibu ada menggunakan ini nggak PBL dan PJBL ini dalam proses pembelajaran? Ya, salah satu mungkin PBL atau PJBL ada? Ada nggak? Ada? Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Iya, ya silakan Pak Idris. Pak Idris selama ini mengajar ada nggak salah satu PBL atau PJBL pada materi di modul ajarnya yang menggunakan ini? Ya gini Bu, izin bertanya karena kan saya ini buat modul ajar Oke. materinya mengenai Dak Mararani, coba aja melihara langit. Ibu Cucum, mikrofonnya minta tolong dimatikan Ibu. Lanjut Pak Iya, iya, Idris. iya. Iya. materinya mengenai hukum bacaan tabi Ibu. Tapi apakah saya bisa menggunakan model pembelajaran PJBL, PBL Oke, makanya karena mengidentifikasi ayat-ayat Ibu. Oke, kita lihat dulu kan. Nah, setiap model pembelajaran ini kan ada langkah-langkahnya. Di langkah-langkah itu yang bisa membuat kita akhirnya memilih itu. Bisa nggak mengcover materi itu untuk digunakan Bapak dalam pengajaran. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu sekilas. Oke, di sini ada PBL dan PJBL. Kalau PBL itu ada pembelajaran berbasis masalah, sedangkan PJBL itu berbasis proyek ya. Nah, kalau yang PJBL, pendekatannya menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, sedangkan PBL berfokus pada pemecahan masalah nyata. Nah, kemudian sementara PJBL itu ada proyeknya, di dalam proyek itu eh, melibatkan siswa untuk mengembangkan proyek nyata. Oke, kalau karakteristik di PBL fokus masalah nyata, ada masalah, berpusat pada satu masalah harus dipecahkan, kemudian siswa bertanggung jawab penuh atas proses dan penyelesaian masalah, kemudian kita sebagai guru, pemandu, pendukung, dan juga pembimbing terhadap proses belajar dan penyelesaian masalah itu di PBL. Kalau PJBL itu desainnya merancang, dia kan ada sintaknya itu desain mandiri, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi produk. Kemudian ada masalah, diberikan solusi, kemudian mendorong mereka untuk berinovasi.
Kemudian refleksi berkala, proses refleksi terhadap perencanaan dan hasil proyek dilakukan secara rutin. Kemudian produk inovatif, menghasilkan produk nyata dan inovatif dengan evaluasi. Nah, di PBL ini ada sintak, ada alur-alurnya. Pendekatan masalah, kemudian ada pengetahuannya, pemecahan, dan ada proyeknya di lapangan apa. Kemudian ada sistem sosialnya, interaksi guru dan siswa untuk saling bekerja sama dan komunikasi aktif. Kemudian guru responsif terhadap kondisi siswa, motivasi dan membimbing. Nah, kemudian sistem pendukung lingkungan dan sumber belajar. Kemudian ada efek pembelajaran. Kalau dilihat tadi, Bapak, apa tuh hukum bacaan ya? Kemudian mengidentifikasi, Iya Bu, hukum bacaan, mat tabi'i, dan mengidentifikasi Bu, ya, bacaan-bacaan yang termasuk mat tabi'i. ya bisa masuk ke PBL PBS. juga ini ya, bisa Oh, menggunakan PBL. Nanti bisa Bapak oh iya. integrasikan dengan model yang lain jika memang butuh. Makanya saya katakan tadi ada yang nanti ya Bu, saya masih pakai metode ceramah. Sebenarnya mungkin ada kalanya memang menggunakan, tapi fokus utama kita di situ model apa yang utamanya, walaupun nanti ada berbantukan model dan metode yang lain. Jadi kalau tadi PBL itu berfokus pada masalah, kalau yang PJBL itu berfokus pada ada proyeknya, Bapak Ibu. Nah, selama ini apa yang banyak digunakan PBL atau PJBL selain ceramah ya? PBL Ibu kalau saya. PB. Ya, karena kan kalau di Quran hadis nanti selain mengkaji Quran ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran dan hadisnya ada kan tajwidnya ya di situ belajar tajwid misalnya eh apa hukum bacaan, Hukum mat bacaan. ya, hukum bacaan dan mat ada itu materinya nanti. Iya Bu. Memang. Nanti disesuaikan saja di materi. Lihat di sintaknya Bapak Ibu ya, di langkah-langkah pembelajaran dan sintaknya. Kira-kira dengan sintak dan langkah-langkah pembelajaran ini bisa nggak menyelesaikan materi yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu. Jangan nanti materi A, pilih model B, jadi nggak ketemu. Nah, nanti akhirnya saya nggak paham Bu atau apa. Maka nanti di apa pemilihan tadi modelnya di apa berbantukan dengan media pembelajarannya lagi Bapak Ibu. Nanti mungkin visualkan dengan menggunakan PPT atau apalah seperti itu untuk membantu mereka lebih memahami lagi. Nah, jadi beda PBL dan PJBL itu kalau PBL itu apa eh, berfokus pada masalah, kalau sedangkan yang PJBL itu dia menghasilkan proyek dengan melibatkan siswa di dalamnya untuk menghasilkan satu proyek. Intinya di dalamnya guru itu harus tetap membimbing. Saya rasa PBL PJBL ini banyak Bapak Ibu gunakan. Bisa ya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya contohnya apa? Saya rasa bukan di modul yang topik 1 sampai 8 itu di sana sudah lengkap dengan contoh modul ajar yang menggunakan PBL, PJBL serta video pembelajaran guru yang menggunakan model tersebut. Kalau Bapak Ibu bisa di-download Bapak Ibu modulnya dari LMS. Bapak Ibu bisa download modulnya dari LMS. Modul Bisa, cuma pedagogik. kalau Bisa, videonya bisa, nggak bisa. ada. Ya, dan di sana udah lengkap dikasih link videonya, contoh pembelajaran menggunakan misalnya PJBL. Nah, ada videonya bisa kita lihat dia menggunakan seperti apa. Kemudian contoh modul ajar dengan menggunakan DBL atau PJBL, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah ada. Jadi di sini kita sambil berdiskusi saja. Nah, selain PBL dan PJBL, di dalam modul pedagogik itu ada DBL, pendekatan yang mengakomodasi kebutuhan. Karena apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu eh, mengakomodasi kebutuhan belajar, kemampuan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa karakteristik siswa itu kan berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kemampuan, minat, dan gaya belajar individu siswa itu beda-beda antara siswa satu dan yang lainnya. Jadi di DBL ini bisa mengcover ini. Nah, konsep DBL itu ada 5. Memetakan kebutuhan siswa. Apa yang dilihat? Guru menilai kesiapan minat, gaya belajar melalui observasi dan tes awal.
Makanya kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada untuk kita sebelum mengajar itu kan ada penyusunan modul itu kan ada apa? Sumatif ya, tes sumatif ya. Ada nggak di kurikulum Merdeka tes sumatif awal untuk mengetahui minat, bakat, kebutuhan melalui observasi dan tes awal. Tes awal di sini tuh sumatif, nanti tes yang akhir tuh formatif ya namanya. Nah, di sini memetakan kebutuhan siswa, menyesuaikan Ya. konten, produk, proses, dan produk. Mana di sini konten, proses, dan produk? Kontennya ya materi bahan ajar kita. Kemudian prosesnya kita menggunakan apa? Butuh metode, model, pendekatan dalam kita mengajar. Kemudian ada hasil akhir disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hasil akhir disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Maka ketika kita memilih metode, model, ini terkait dengan materi, terkait dengan hasil observasi dan juga ini dia, asesmen awal ini, tes awal ini, di sumatif ini. Nah, kemudian guru sebagai fasilitator, guru memandu, mengarahkan, dan memberi umpan balik personal. Karena kan kita udah tahu nih memetakan siswa tadi sehingga kita bisa menjadi fasilitator. Kemudian penilaian berkelanjutan digunakan mendukung pembelajaran bukan hanya mengukur hasil akhir. Nah, kan kita tahu penilaian itu kan tidak hanya penilaian kan ada afektif, psikomotorik dan apa Bapak Ibu? Yang kita nilai bukan hanya afektif, psikomotorik, tapi apa? Satu lagi apa? Kognitif. Ya, kognitif. Kan 3 aspek tadi kan? Kognitif. Iya, kalau kita penilaian dilakukan mendukung pembelajaran bukan hanya mengukur hasil akhir. Karena apa? Karena yang dinilai bukan hanya dari segi kognitif. Kognitif itu kan untuk mengetahui sejauh mana mereka menguasai materi melalui soal-soal. Ketika mereka menjawab soal-soal, berarti itu yang dinilai ranah mana? Afektif, kognitif, atau psikomotorik? Nih kita kasih Kognitif. ya kognitif untuk uji pengetahuan Kognitif mereka. karena perkembangan. Iya, Ya. untuk mengetahui perkembangan mereka, pengetahuan mereka, paham nggak? Nah, Ya, betul. kita lupa bahwa ada nilai afektif, ranah apa? Psikomoto, apa afektif sih? Ranah sih. Afektif nilai sikap, Ya, karakter. ya, karakter, sikap tadi. Nah, itu juga menjadi penilaian. Ditambah psikomotorik. Psikomotorik apa? Tampilan. Ya, keterampilan. Jadi kan menggabungkan tiga-tiganya. Karena apa? Ada yang saya yakin pasti ada yang secara kognitifnya dia levelnya jauh tinggi, tapi secara psikomotorik dan sikap mungkin di bawah kognitifnya. Jadi sehingga menggabungkan 3 ranah penilaian itu. Kemudian apa di DBL itu juga ada lingkungan inklusi dan menarik, ruang kelas mendukung eksplorasi kerjasama dan keberagaman. Artinya bahwa sarana dan prasarana itu juga menjadi prinsip utama dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi DBL itu Bapak Ibu diferensiasi based learning, pembelajaran dengan melihat mengakomodasi minat, gaya belajar dan karakteristik setiap siswa. Nah, kira-kira materi apa yang cocok? Lihat saja nanti materi ini oh cocok ke DBL gitu. Tapi di konsep dasar ini bisa Bapak Ibu penuhi nggak? Lingkungan sarana prasarana jangan nanti mau menggunakan model A. Misalnya ada 4 langkah atau 5 langkah harus kita ini, cuma nggak cukup yang kelima. Jadi silahkan cari yang lain atau mengkombinasi eh, dengan 2 model Bapak Ibu. Nah ini DBL. Nah ada namanya TIPEK. Ada yang pernah menggunakan DBL nggak dalam modul ajarnya? Ada? Ada nggak? Ada Bapak Ibu? Belum ada ya? Atau Bu RK? Untuk RK anak pakai? inklusif, kalau untuk anak inklusif, iya Bu, Insya Allah, karena kan Iya ada mereka, DBL ya, inklusif ya, ya, itu di SLB ya, ya? Enggak. enggak, saya di Min 1 Aceh Utara Ibu. Oh, B1 Aceh Utara tapi ada siswa yang ini ya, ABK ya? Ya, madrasah kami termasuk madrasah inklusif. Oh, inklusi ya. Oke. Ya. Makanya di sini kan bisa masuk sepertinya karena lingkungan inklusif dan juga menari itu menjadi ini ya. Makanya saya katakan silakan Bapak Ibu memilih model yang sesuai dengan materi dan juga lingkungan kita lah, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ada namanya TIPEK.
Ya, TIPEK ini menggabungkan teknologi pedagogik dan konten. Jadi, TIPEK ini technological, pedagogical, content knowledge. Jadi, kerangka kerjanya itu menggabungkan 3 jenis. Ada pengetahuan, kemudian guru mendesain pembelajaran aktif dengan menggunakan teknologi. Jadi, apa? Teknologi, pedagogik, dan juga konten. Jadi, teknologinya kemampuan menggunakan alat dan media digital, Bapak Ibu. Silahkan kalau udah berbicara Gurunya ya, Bu. teknologi, ya. Ini gurunya yang bagian teknologinya, Iya, kemampuan. benar. Ini model, Hmm. Bapak Ibu. Jadi TIPEK itu model pembelajaran. Ada yang mengatakan Oh, ya. model, ada pendekatan atau metode yang bisa digunakan untuk menggunakan ini. Jadi kalau pakai TIPEK ini, Bapak Ibu harus bisa menggabungkan 3 unsur. Harus ada punya kemampuan menggunakan alat dan media digital yang bersifat teknologi. Kemudian pedagogik itu strategi, metode, model pembelajaran yang efektif. Silahkan pilih strategi, metode, model pembelajaran apa saja. Nah, yang sesuai dengan materi. Kuncinya di materi ini dan juga kebutuhan karakteristik siswa. Yang terakhir adalah konten, pengetahuan mendalam tentang materi pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Konten artinya apa? Bapak Ibu harus menguasai teknologi. Bapak Ibu harus menguasai pedagogiknya, memilih strategi, metode, model pembelajaran efektif. Bapak Ibu secara konten juga harus menguasai materi pelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan dengan menggunakan TIPEK ini, Bapak Ibu. Jadi kita menggabungkan ini semua. Tapi kan sebenarnya mau nggak mau kita baik PBL, PJBL kan menggunakan teknologi juga pada media pembelajarannya. Hanya saja di sini memang udah masuk ke dalam model pembelajaran atau metode pembelajarannya include dengan teknologi. Mau tidak mau ya kalau menggunakan model ini, Bapak Ibu harus menguasai teknologi. Ya terserah mau menggunakan aplikasi yang sudah ada. Misalnya Canva, ada versi gratis. Kalau Bapak Ibu punya email apa sih? Guru.id atau apa yang bisa menggunakan Canva yang pro tanpa harus bayar. Ada kan untuk guru-guru itu? Dapat email bisa digunakan pada aplikasi pendidikan yang pro tapi kita tidak perlu bayar sendiri. Nah, bisa pakai Canva, bisa misalnya untuk apapun sekarang yang berbentuk AI yang pendidikan itu juga banyak. Hanya saja yaitu kembali lagi gimana kita belajar untuk bisa menggunakan teknologi itu lagi, Bapak Ibu. Memang pengaruh ya generasi kita ini harus 100 kali berlari kencang juga untuk belajar ini seperti itu. Atau ya walaupun nggak 100 kali minimal jangan juga kecepatannya 10 juga. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini juga menjadi kendala-kendala dan hambatan-hambatan bagi kita karena segala sesuatu sekarang berbasis teknologi. Karena banyaknya di situ kan kita administrasi saja semua online harus isi. Ya kan? Semua harus berbentuk seperti itu. Buat modul juga udah dalam bentuk PDF atau apa seperti itu dan tidak di print lagi atau masih ada juga yang apa di print. Nah, kalau menggunakan TIPEK berarti menggabungkan 3 hal ini, teknologi, pedagogik, dan konten. Nah, itu dia TIPEK. Nah, sekarang kan muncul yang baru-baru ini adalah deep learning. Nah, deep learning ini pembelajaran mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Jadi, di sini dia bukan hanya menghafal, siswa juga memahami dan menginternalisasikan dan menerapkan pengetahuan dalam proses nyata. Jadi, ada 3 unsur dalam deep learning. Ada mindful, meaningful, joyful. Artinya, mindful itu eh bisa mindful di sini bisa mendalam, perhatian penuh pada proses belajar dan menyadari potensi diri sendiri. Kemudian meaningful bermakna, menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada, fokus pada pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian joyful, menyenangkan, pembelajaran menyenangkan dan menginspirasi, meningkatkan motivasi intristik. Nah, kita sebenarnya pada tahap ini masih belajar dari kurikulum Merdeka ditambah ke deep learning. Walaupun dikatakan deep learning ini atau saya juga ini ya, katanya ini
bukan kurikulum, tapi dia merupakan pendekatan dalam pembelajaran atau model pembelajaran lah yang diintegrasikan. Artinya kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, tapi pendekatan dan modelnya salah satunya deep learning inilah dia. Bapak Ibu, ada yang sudah mengintegrasikan di modul ajarnya menggunakan deep learning? Sudah ada? Ada Bapak Ibu? Sepertinya belum ada. Belum ada ya? Kalau di madrasah kami di Sudah. satu acara Sudah mulai masih ya? dalam tahap ini apa pengembangan, Iya, masih tahap. pengembangan deep learning. Ya, pengembangan Kalau menuju ke sana ya Bu RK ya. Kurma, ya. Oke, pengembangan menuju ke deep learning sana nanti akan digunakan di dalam modul ajarnya ya. Begitu ya, Bu? Ya, ya. Ya, karena memang sebenarnya masih pada tahap itu, Bapak Ibu. Kita harus tetap mengcombine ini karena apa? Ini kan yang Disdakmen, ini kan deep learning ini kan di bawah Disdakmen. Kemudian kita madrasah ini kan di bawah Pendis Pendidikan Islam. Kemudian di madrasah ini juga sudah masuk KBC, kurikulum berbasis cinta. Tapi kita nggak bisa meninggalkan deep learning ini juga. Jadi gimana kita bisa mengintegrasikan dengan KBC itu juga, Bapak Ibu? Nah, itu juga. Saya rasa KBC itu kan udah banyak juga kan sosialisasi, workshop, kegiatan, pelatihan-pelatihan kan Bapak Ibu ke madrasah-madrasah. Jadi ini dua lah ini. Nah, pada tahap ini. Tapi kan makanya saya katakan tadi kurikulum kita saja masih banyak yang menggunakan K13 di madrasah ini. Nah, belum 100% yang menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, deep learning seperti ini dan ini juga masih proses Bapak Ibu ya menuju ke sana. Oke, kemudian ada di modul selanjutnya pendidikan inklusi ya. Nah, ini dia. Pendidikan inklusi komitmen terhadap pendidikan yang adil dan setara dikatakan menghargai keberagaman termasuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Supaya apa? Supaya memberikan kesempatan belajar yang sama di lingkungan non-diskriminatif. Artinya mereka mendapatkan sama haknya seperti yang tidak ABK. Nah, walaupun itu di sekolah yang biasa. Mungkin tadi seperti Bu RK di sekolahnya sudah pendidikan inklusi di dalamnya. Artinya kalau sudah inklusi berarti di sini sudah ramah dan juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Bu RK. Di sana anak kebutuhan khusus ABK apa Bu RK? Di sekolah Bu RK di Aceh Utara? Kalau yang di Mix satu Aceh Utara kita Bu memang nggak ada yang berkebutuhan khusus yang sindrom Iya, seperti ya, yang berat ya gitu ya. itu alhamdulillah belum ada di Iya, madrasah. masih pada tahap Ada yang tapi sudah lulus. Masa itu oh, kan belum ada inklusi. ya Nah, inklusi. kalau yang saat ini yang kita hadapi berarti ABK ini yang termasuk karakter anak-anak yang hiperaktif sekali. Iya, ya. Kan itu kan Ya, ada yang memang apa ya namanya? Itu dalam apa gifted atau apa dia kan ada yang sangat hiperaktif. Nah, seperti itu. ya, Ya. mm, Karena kan jenisnya banyak ya, Bu ya. Tapi ya, ya, lingkungannya dan pendidikan di sekolah Bu RK di ya. Aceh Utara daerah mana Bu RK? Terdampak banjir di Krungmane, Bu. Iya, daerah mana, Bu? Perbatasan Aceh Utara dengan Birun, wilayah barat Aceh Utara Krungmane. Oh, Pernah Kerumane dengar? parah lah ya. Kerumane kan parah tuh dari ini. Iya, iya, iya. Oke, oke, Kerumane ya tuh termasuk parah juga. Kerumane itu udah tenggelam-tenggelam juga. Iya, Jadi, iya, 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 Bu. ya, Bahkan ada korban meninggal juga, Bu ya. ya, karena kan seperti saya katakan tadi, Aceh Utara tuh luas kabupaten, tapi Iya, desanya banyak, kecamatannya banyak. Nah, itu iya. dia. Kami Kecamatan Muara Batu, Bu. Oh Nih, ya, saya lagi sedang di madrasah, sedang gotong royong. Oh, gotong royong. Ya, oke. Iya, Mesti semangat juga ikut Zoom. Jadi pendidikan iya, inklusi ini artinya bahwa sekolah mempunyai komitmen untuk menghargai keberagaman dan juga mengcover mahasiswa siswa-siswa ABK ini. Jadi di sini apa komponen utamanya peserta didik? Artinya kalau sekolah itu sudah pendidikan inklusi, dia ada siswa biasa dan juga ada yang iya, siswa ABK di dalamnya iya, di dalam sekolah itu. Jadi iya. tidak eh,
siswa biasa semua. Ya, betul. Kemudian kurikulum fleksibel dan identifikasi dan asesmen ini pasti nanti kan disusun ini kan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulumnya fleksibel dan adaptif. Metode pembelajaran tentu dia bervariatif karena yang kita hadapi bukan anak atau siswa biasa saja. Kemudian ini yang penting juga ada sumber daya dan juga dukungan. Nih, sumber daya dan dukungan juga sangat perlu. Evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Artinya kalau memang di sekolah Bapak Ibu sudah ada berkomitmen pendidikan inklusi, berarti memang komponen-komponen ini tentu sudah diperhatikan Bapak Ibu. Nah, makanya di sini kenapa ada inklusi? Karena sekolah-sekolah biasa itu sudah peserta didiknya itu ada siswa biasa dan juga ABK Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada guru profesional di era digital dan AI. Nah, ini tadi bagian yang perlu, yang saya katakan tadi ada mungkin ini di topik modul terakhir, modul 8. Topik 8 di modul profesional. Sebelum ini, kalau nggak salah saya, ini karakteristik belajar, gaya belajar Gen Z dan Alpha. Nah, kalau kita berbicara tadi karakteristik belajarnya, seperti saya katakan di awal bahwa mereka itu karakteristiknya salah satunya beberapa itu bersifat visual dan juga berbasis teknologi. Nah, mereka suka diperlihatkan yang visual, kemudian yang berbau digital, tapi bukan menutup kemungkinan juga Bapak Ibu itu tidak bisa menggunakan yang selain itu. Dilihat lagi sarana prasarana kita dan juga kemampuan kita untuk menyediakan perangkat pembelajaran juga. Saya rasa juga dalam pembelajaran selain berbasis teknologi kan juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar supaya mereka bisa lebih banyak belajar lagi. Jadi tidak hanya berbentuk visualnya itu visual tapi berbasis teknologi. Visual kan nggak harus teknologi juga. Visual itu kan bisa belajar dari lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana dan prasarana serta media dalam kita mengajar Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi sehingga pasti kita merasakan mengajar antara satu generasi dengan generasi yang lain itu ya pasti tantangan dan juga karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kalau guru profesional di era digital ini yang topik terakhir ini. Guru di era digital, pendidik profesional membimbing, mengevaluasi peserta didik secara holistik. Mereka memiliki keterampilan teknologi, inovasi, fleksibel, dan kemampuan menggunakan data. Jadi di sini ada integrasi AI, dapat mempersonalisasi pembelajaran, memberi umpan balik, namun harus dengan pertimbangan etika. Kenapa Bapak Ibu? AI itu sebenarnya mempermudah kita, tapi di satu sisi secara etika akademik, nah kita kan berbicara akademik dan juga secara etika juga itu ada bagian-bagian yang harus kita lihat. Artinya apa? AI itu menjadi alat bantu kita dalam mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Artinya kita harus mempertimbangkan etika. Di mana? Karena apa? AI itu kan memberikan mungkin masukan buat kita. Oh, kita bisa mengerjakan seperti ini, misalnya tugas, modul, dan segala macam. Tapi di mana etika, pertimbangan etika, artinya kita tidak mengcopy paste 100% dari situ. Tapi itu menjadi pembuka eh, pikiran kita lah dalam menyusun misalnya modul apa saja, pembelajaran media, kan kita bertanya ke AI. Misalnya tolong susunkan kerangka pembelajaran misalnya. Langsung kan muncul itu semua kan? Ada jadilah dia itu semua itu tanpa harus kita berpikir. Tapi harus dilihat juga etikanya di mana. Nah, kita baca kembali, artinya kita tidak bisa 100% copy paste langsung kita gunakan. Sebenarnya untuk mendetek itu kan ada oh ini 100% AI, tahu yang mana AI, yang mana bukan AI. Jadi seapapun teknologi itu berkembang, pasti ada pendeteksinya dan juga itu membantu kita tapi dengan mempertimbangkan etika-etika tadi Bapak Ibu. Silakan menggunakan AI sebagai membantu kita dalam proses pembelajaran, dalam proses misalnya menulis artikel, tapi jangan lupa etika yang harus kita lihat, etika akademiknya. Kemudian tantangan. Ketimpangan akses teknologi itu tantangan Bapak Ibu. Gimana kita mengakses jaringan yang serba apa tadi yang jaringannya serba online. Kalau daerah-daerah yang susah untuk jaringannya ya susah. Misalnya marilah contohnya, ketika kita berdampak banjir,
mati lampu, maka jaringan juga akan mati. Otomatis semua akan terhenti. Seperti itu. Oke, ketika jaringan sudah stabil, mungkin di daerah-daerah yang desa atau daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari perkotaan, belum juga stabil jaringan. Mungkin yang daerah perkotaan, misalnya daerah-daerah ini sudah stabil, tapi daerah-daerah yang pedesaan atau yang agak-agak jauh dari perkotaan seperti itu yang masih belum stabil. Nah, itu tantangannya. Inilah dia ketimpangan akses teknologi. Nah, kemudian ketimpangan akses teknologi itu satu. Jaringan, bisa jadi jaringan, sarana internetnya tidak ada di sana, peralatannya, misalnya apalah, sekarang kan orang pakai Starlink yang mudah dibawa-bawa kemana saja alatnya, itu mudah misalnya. Nah, kemudian kurangnya pelatihan guru dan resistensi terhadap perubahan adalah hambatan utama. Oke, kita punya teknologi, tapi kan sumber daya manusianya, SDM, Bapak Ibu, ini kan butuh juga workshop, pelatihan, peningkatan kapasitas, mengenal teknologi, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana kita bisa dapat akses ke sana. Akses ke sana kan berarti dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga workshop-workshop. Nah, kalau mungkin di kota-kota besar sering dibuat banyak seperti itu. Tapi saya lihat sekarang dengan semenjak menggunakan Zoom, orang mengajar melalui online, jadi makin banyak sekalipun yang di daerah-daerah bisa mengikuti pelatihan-pelatihan workshop secara online baik yang berskala nasional maupun internasional, Bapak Ibu. Itulah apa kemudahan tadi. Jadi kita nggak perlu misalnya kegiatannya misalnya dibuat di mana di Malaysia atau misalnya di luar negeri seperti itu. Tapi kita bisa ikut walaupun kita sedang misalnya di NTB atau kita misalnya sedang misalnya di Sukabumi gitu. Bukan Sukabumi, Tasikmalaya, tapi dimanapun keberadaan kita selama kita bisa punya akses jaringan internet, kita bisa ikut pelatihan itu. Jadi pelatihan dan workshop itu sekarang kerannya itu makin terbuka. Yang penting Bapak Ibu mau untuk mengikuti workshop-workshop dan mencari info ya kegiatan-kegiatan itu. Jadi kita tidak hanya menunggu sekolah yang membuat atau dinas yang membuat atau misalnya dari Pendis yang membuat atau Kemenak harus buat dulu baru kita ikut, tidak mesti juga. Jadi kita bisa misalnya contoh, misalnya pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva kan sering itu dibuat workshop-workshop seperti itu. Kita bisa ikut. Nah, itulah untuk memperdalam tadi tantangan tadi supaya menjadi lebih minim, Bapak Ibu. Tinggal kita mau atau tidak. Itu aja kuncinya. Kadang itu, udahlah umurnya sudah tua, udah nggak sanggup lagi saya buka aplikasi. Ini saya ngetik aja susah. Nah, jadi tantangan yang terbesar pada perubahan itu sebenarnya pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah seperti tadi Bapak Ibu, alah usia saya udah inilah, udah nggak sanggup lagi belajar-belajar. Nah, berarti itu apapun mau ikut kegiatan, mau update secara teknologi, ya karena dari dalam diri kita sendiri tidak punya kemauan, maka tidak bisa bergerak ke sana. Jadi tantangannya itu, kalau menurut saya tantangan yang terbesar itu untuk mengikuti apa perkembangan di era digital dan AI itu tantangan yang paling terbesar adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, Pak, saya kan merasakan juga nih. Misalnya harus sudah pakai aplikasi apa gitu. Nah, kita kan belajar lagi nih. Mau nggak belajar? Kalau kita mau belajar ya kita bisa. Kalau udah bilang alah susah kayak gitu, saya nggak mau lagi ya. Di situ aja Bapak Ibu udah mematahkan bahwa Bapak Ibu bisa belajar. Jadi sebenarnya tantangan kalau menurut saya yang paling berat itu ya di diri sendiri untuk membangkitkan bahwa kita mau belajar menyesuaikan eh, perkembangan saat ini, Bapak Ibu. Karena apa? Ada agen perubahan kan? Guru perlu menjadi agen perubahan proaktif. Kalau kita guru, kalau kita siapapun lah pendidik, mau dia guru, mau dia dosen, kalau dia tidak proaktif mengupgrade diri sendiri untuk belajar lagi, maka ya kemampuannya kita ya segitu-segitu aja, Bapak Ibu. Nah, kemudian memanfaatkan AI secara bijak sambil mempertahankan nilai moral, Bapak Ibu. Kita menggunakan teknologi yang serba canggih, menggunakan AI segala macam. Jangan lupa bahwa segala sesuatu kita gunakan harus bijak dan juga melihat nilai-nilai moral seperti tadi. Misalnya ada tugas apa harus nulis artikel ilmiah, buat AI, copy paste. Nah, itu tidak. Jadi sisi nilai moral dan juga etika tidak ada di sana. Tapi kita buat dia sebagai alat bantu kerja kita.
Kemudian kita menulis kembali, itu contoh kecilnya Bapak Ibu. Makanya harus kita pertimbangkan etika moral sisi akademik kita sebagai guru, sebagai pendidik seperti itu. Itu tetap dalam koridor itu, walaupun teknologi ini sudah memudahkan, sangat memudahkan kita sekali dalam mengajar lah ya, bekerja, mendidik seperti itu, Bapak Ibu. Jangan semua kita copy paste ya Bu ya. Iya, Setidaknya iya. Kalau Bapak sedikit Ibu, kalau Bapak mengedit Ibu, lah bahasanya ya. iya, kalau Bapak Ibu tanya, eh, Ibu pakai AI, Ibu pakai aplikasi, saya kerja tuh banyak. Saya buka tuh semua aplikasi. Itu kan sebagai pembuka pikiran loh Bapak Ibu. Misalnya kita akan nulis Ya. apa. Kalau kita mikir sendiri 3 hari seminggu nggak akan siap-siap nulisnya satu paragraf. Sama juga Bapak Ibu buat modul. Kalau misalnya AI buatkan kerangka, keluar dia kerangka modulnya. Kan udah terbuka tuh pikiran kita. Kita tinggal menyesuaikan aja materi saya apa, tinggal ambil dari buku paket, materinya apa. Oh, cocoknya Ya. DPL, PJPL. Tinggal kita buat langkah-langkahnya. Jadi udah terbuka pikiran kita. Mungkin kita nulis tuh satu paragraf, nggak selesai-selesai seminggu, sebulan di situ. Tapi dengan berbantukan di era digital dan AI ini membuka pikiran, oh kita menulisnya seperti ini. Dia udah ngasih nih, udah dikasihnya nih. Caranya, bentuknya seperti ini, susunnya. Nah, kita lakukan penyesuaian Bapak Ibu. Nah, disitulah letaknya kita harus bisa mempertahankan nilai moral dan juga etika. Coba Bapak Ibu, buatlah modul Quran hadis. Buat. Jadi AI itu sebentar tuh cuma sekian detik. Bapak ambil, nggak ada baca lagi nih. Bapak Ibu nggak baca lagi. Udah kasih aja nih modulnya. Nah, sebenarnya Kalau udah, dulu ChatGPT ya Bu ya. iya, ChatGPT, apapun itu. Ya, kita boleh memanfaatkan teknologi ini AI, cuma saja yaitu balik lagi kita harus memfilter lah seperti itu dengan melihat sisi etika dan juga moral. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nah, itu gambaran secara umumnya. Karena kalau detailnya Bapak Ibu sudah menjawab, sudah mau nonton di LMS, kemudian juga sudah menjawab soal TAM. Nah, itu bayangannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah ini boleh bertanya-tanya lebih ke diskusi, apapun lah tentang ini. Bapak Ibu boleh, silahkan. Jangan nanti di grup Bapak Ibu baru banyak panjang-panjang di sana ya kan, yang masalah inilah masalah itu di grup chat panjang. Tapi kalau udah Zoom, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Paham semua, paham. Nah, nanti setelah ini, setelah induksi sampai malam sampai subuh itu banyak sekali chat-chat yang kebingungan, yang apa, yang panik seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada? Ada? Ini diam antara paham dan hampa. Antara iya kan dua, antara paham atau hampa. Hampa memang ya sudah nggak ada ini. Lebih ke hampa kayaknya, Bu. Ya hampa ya. Karena apa? Kita kan 45 hari Bapak Ibu. Jadi dipres semua di dalam pikiran kita harus menyelesaikan ya kan. Belum lagi UP. Makanya saya bilang Bapak Ibu ikuti aja alurnya, ada tanggalnya gitu supaya jangan panik ke depan yang belum ada tanggalnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu penuhkan pikiran dengan hal yang belum dikerjakan. Makanya saya bilang konsentrasi ke modul. Kemarin ada yang, Bu, kayak mana ini buka siakat? Udah, nggak usah dipegang dulu siakat. Fokuskan pada modul. Nanti selesai modul-modul itu ada waktu senggang, baru buka-buka siakat. Ya kan? Ada yang WA, Bu, ini kenapa nggak bisa? Nanti dikerjakan. Karena fungsi siakat itu untuk Bapak Ibu lihat transkrip nilai, nanti RPL juga di sana. Nih, udah saya katakan RPL nanti lihat di sana. Udah Bapak Ibu panik lagi, Bu, kenapa nilai RPL-nya belum ada? Bapak Ibu aja masih kumpul RPL sampai sekarang ya kan, masih ada yang submit, belum masuk penilaian, masa penilaiannya. Nah, jadi santai-santai aja dulu. Tidak usah Bapak Ibu ini kita udah ruwet dengan dengan banyak ini, maka kita jalankan pelan-pelan supaya Bapak Ibu tidak stres-stres jadi sakit. Ada yang sakit, lambungnya naik, ya kan?
asam lambungnya tiba-tiba kumat. Nah, nggak bisa nanti ke ini. Karena prosesnya masih ini Bapak Ibu. Apalagi nanti di UP, UKIN tuh Bapak Ibu masih membutuhkan banyak tenaga. Jadi ini modul Alhamdulillah udah selesai kan? Ini sekarang konsentrasi ke induksi dulu. Udah selesai. Nanti diumumkan ada ikut Itulah tryout gen lagi. milenial, Bu. Ya. Itulah gen milenial. Ya, nanti baru Bapak Ibu pikirkan ini udah lega sampai 30 udah sudah sampai jam 10 tuh kan udah selesai tuh induksinya. Baru nanti pikir oh tryout. Nah, tryout kan nanti bukan sehari dikasih waktu. Biasanya tryout 2 atau 3 hari Bapak Ibu bisa mengerjakan soal itu. Kasih waktu. Jadi tidak usah panik. Akhirnya panik sendiri, tambah pikiran sendiri, sakit sendiri ya kan? Nah, Tryoutnya itu. 1 kali apa 2 kali, Bu? Dan tepat ini. Saya lupa, Pak. 2 atau 3 lah. Nanti akan diumumkan ya. Intinya nanti tidak 1 hari lah diberikan waktu. Yang sudah-sudah 2 atau 3 hari lah segitu. Jadi Bapak Ibu yang nggak ada, saya Bu nggak sempat ngerjain hari ini. Bisa besok dikerjakan. Nah itu. Kita mana ada, Bu? Kadang-kadang kan pikiran terakhir nih tujuannya ini lulus nggak ya, lulus nggak ya, ini udah ada Bapak kumpul-kumpul. Ibu jangan pikirkan lulus. Bapak Ibu kerjakan. Kalau Bapak Ibu udah panik di itu nggak dikerjakan, bagaimana mau lulus? Ya, betul, betul. Itu yang utamanya. Makanya Bapak Ibu pelan-pelan LMS kerjakan LMS. Makanya saya sering di grup. Jangan ributkan tryout dulu, kerjakan dulu induksi atau jangan panikkan dulu yang misalnya siakat. Selesaikan aja fokus LMS. Suka nengok-nengok LPDK sebelah juga, Bu. Makanya saya bilang, jangan cari ke tetangga. Nanti dari tetangga bawa berita ke grup, paniklah satu grup itu semua, ya kan? Di depan mata sudah ada, Bu ya. Jangan cari Nah, yang lain. bisik-bisik tetangganya ini, Bu, yang membahayakannya, Bu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu tinggal saya telepon, wali kelas akan hubungi. Alhamdulillah. Siap, siap. Sampai UP nanti sama UKIN. Kalau UKIN nggak bisa dibuka videonya, saya telepon. Ya. Dasar begitu usaha wali kelas kita. Jangan panik lagi ya, kawan-kawan. Semangat, Iya. semangat, semangat. Kalau Bapak Ibu sakit karena iya UP itu kan Lihat, Hidup lihat, wali kelas. ujian UP Bapak Ibu. Ujian UP pikir itu UKIN kan kan serentak, maksudnya serentak dilakukan nasional, tapi dia ada tanggal-tanggalnya. Ini kan misalnya Bapak Ibu 100 orang, nanti UP itu akan dibagi 20 orang satu kelas. Bapak Ibu kan akan beda-beda jadwal UP-nya. Cuma Ada dilaksanakan dijelaskan kemarin, Bu. secara nasional kan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mempersiapkan kesehatan juga Bapak Ibu menuju UP, nah sehat itu perlu Bapak Ibu. Jangan nanti udah mau UP, udah sakit, udah ada yang mudah-mudahan sehat semua lah menuju UP. Makanya saya katakan ya diikuti saja alurnya. Kalau nggak ada pasti saya cari wali kelas pasti cari mahasiswanya kalau nggak ada. Bapak Ibu kerjakan saja apa yang harus dikerjakan di dalam step-step ini. Kami yang akan memastikan Bapak Ibu tuh kerjakan nggak semua. Makanya kemarin ada modul belum terkerjakan kan saya mention namanya. Siapa yang belum? Baik, Bu. Itu juga misalnya RPL kan mungkin ada yang nggak komen di grup, ada banyak yang japri, Bu, saya belum kumpul, belum submit, submit aja terus seperti itu. Nah, kami nggak akan meninggalkan Bapak Ibu, nggak akan kami biarkan. Makanya itulah fungsinya wali kelas. Harusnya ada ketua kelas ini satu kelas. Tapi karena kemarin tidak Zoom, nah saya pun lupa. Harusnya ada ketua kelas. Jadi nanti apalah bisa mengkoordinasi teman-teman yang lain. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah setengah perjalanan. Jadi Bapak Ibu, ini kan induksi udah selesai induksi, insya Allah ada tryout. Nanti ada kalau sudah ke tryout akan diumumkan Bapak Ibu untuk mendaftarkan. Bu Sri udah jelaskan ke UKM PPG untuk UP. Ada jadwal-jadwalnya. Terulang. Ada jadwal-jadwalnya. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan nanti ada misalnya yang japri, misalnya saya nggak jawab, Bu, jawablah Bu, Bu, jawab. Kadang-kadang ada yang nggak perlu dijawab. Misalnya ini dari LPTK mana gitu, dia bawa informasi. Nah, jadi Bapak Ibu ikuti aja, karena beda-beda LPTK mungkin ada aturan-aturan yang ada sedikit berbeda. Jadi nggak sama semua Bapak Ibu.
Ya. Jangan kemarin Bu, kita nggak ada Zoom, ada yang japri. LPTK orang udah Zoom. Nanti sabar ada waktunya kita Zoom. Kalau Nah, yang pendidikan umum beda caranya Ibu ya, mengerjakan enggak pakai LMS dia. iya, kita Kemenak menggunakan LMS. Nah, jadi jangan nanti ke Disdakmen lihatnya. Nah, mereka beda lagi kan aplikasi yang digunakan. Jadi acuannya seperti itu, Bapak Ibu. Iya, karena kepanikan itu diciptakan sendiri, kemudian stres sendiri, sakit sendiri, ya kan? Nah, Ya, itu Bu. jangan sampai sakit karena kami ini kan udah banyak batch. Ada yang sampai masuk rumah sakit dan kami menghindari itu. Jadi jangan sampailah karena kita press 45 hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Ada yang mau UP masih pasang infus, ada yang kayak itu. Mudah-mudahan sehat semua. Ya itu karena tadi stresnya itu panik, akhirnya ada yang asam lambung. Kok asam lambung kan cepat itu. Ada yang harus masuk rumah sakit. Nah, mungkin makanya dikerjakan pelan-pelan. Kita juga paham teman-teman yang di Bener Meriah apa aksesnya kan mereka kapan ada jaringan baru hubungi Bu ini dibuka. Nah, seperti itu. Makanya makanya ini juga kita untuk akses ini kami punya admin, adminnya nggak di sini, adminnya di Medan karena kami di sini pun jaringannya kan belum stabil. Jadi untuk membuka itu ya harus ini karena kan kalau di luar Aceh kan lebih stabil kan. Hmm. Nah itu dia Bapak Ibu. Ya kami kan mengupayakan semaksimal mungkin Bapak Ibu untuk apa ya untuk mendampingi Bapak Ibu sampai selesai. Insya Allah mudah-mudahan lulus semua selama yang selama dikerjakan. Gitu aja Bapak Amin, Ibu. amin. Hmm. Amin. Jangan pikir ini lulus nggak lulus, kerjakan saja. Kalau memang nggak dikerjakan, mikir-mikir aja ya nggak lulus lah. Misalnya modul nggak dikerjakan, induksi nggak dikerjakan, tryout nggak ikut, ya gimana mau lulusnya ya kan? UP nggak lulus. Nah, kalau UP nggak misalnya UP-nya nggak hadir, tapi kalau UP-nya ada misalnya laporan ini nggak bisa hadir atau apa, jadi kan tahu nanti nanti masalah UP dengan panitia nasional akan ada lagi grup-grup dan pengawasnya dari LPTK lain, jadi nanti ada koordinasi juga. Nah, Gimana itu kalau ndak sampai lulus UP, biasanya Bu? UP itu dibuat grup 20. Kalau 20 orang itu belum masuk grup, itu dari LPTK lain sebagai pengawas di grup itu tuh nyarinya kemana? Ke wali kelas dihubungi anaknya kok belum masuk ke grup UP nasional. Nah, sampai Oh, iya, segitunya iya. Bapak Ibu, nanti kemana? Ke LPTK-nya. Nanti misalnya Pak Herul belum masuk grup, belum ada kabar dia. Siapa yang menghubungi LPTK? Wali kelasnya yang nyari, Pak kok belum masuk ke grup UP? Nah, atau Bapak nyasar ke grup mana? Ke grup orang mungkin kan ada yang gitu. Iya, karena makanya saya bilang Kemarin ya Bu ya, link waktu Zoom, pertama ya. link grup UP itu jangan di-share ke kawan yang lain, beda-beda dia nanti. Jangan nanti salah-salah masuk grup. Nah, itu jadi ikuti Ya, sesuai Bu. dengan di aplikasi masing-masing. Nah, itu berarti grup dia untuk masuk grup WA-nya. Nah, jadi sampai segitunya Bapak Ibu dicari itu. Itu padahal udah nasional yang pengawasnya. Bu, ini anaknya belum masuk atau mahasiswanya belum ada. Yang tahu kan mahasiswanya ya LPTK-nya, wali Sama kelasnya. kayak saya kemarin belum bisa masuk, Bu. Hmm. Masuk grup ini. Nah, Bapak Ibu nggak usah panik. Nanti di grup itu nggak selesai-selesai. Ada lagi yang bawa kabar apa ya, gitu-gitu aja terus. Nah, ya kan? Iya. Jadi biasanya saya buka chat itu udah ratusan, ribuan, gitu. Atau ada karena saya nggak jawab, udah japri. Ke japri kadang-kadang nggak saya jawab, itu Bu kita nggak ada Zoom, nggak ada apa. Makanya saya balas gitu, tunggu aja. Jadi setelah ini akan ada tryout. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Udah. Nah, masih ada nggak keresahan, Jelas, panik, jelas. gelisah? Jelas, Ibu, jelas. Di Lombok sudah menunjukkan jam 1 siang. Udah jam 1 ya? Ya, di Oh, NTB. oh iyalah kan lebih cepat 1 jam ya. Berarti kita di sini WIB 9 jam menit. 14 ya. Kita berada di ujung timur. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita Jawa tutup? Timur jam 12, Bapak. Iya, waktu Indonesia Barat jam 12, daerah Oke, Sulawesi, Bu. NTB, ada yang di Sulawesi.
Ada Sulawesi Oke. Barat, Bu, jam Oke, 1. ada pertanyaan lagi? Berarti di sana sudah masuk zuhur, udah lewat. Sudah Sebentar zuhur, lagi Bu. zuhur. Ya. Di sini juga sudah zuhur. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup. Hmm? Hmm? Ini jangan nanti rame lagi grup nih. Nanti rame lagi grupnya nih. Sepertinya Pak Abdul Malik, Bu, mau bertanya kayaknya. Ya, silahkan. Nanti absensi saya share ini ya. Absensinya saya share di grup induksi Kenapa kelas ya. lempar terus dilempar? Saya baru Baik, datang dari Bu. sholat ini. Lebih baik di-share di Bapak Ibu, nanti aja. absensi materi ini saya share di grup induksi ini, terus nanti saya pin, saya sematkan. Jadi kalau chatting itu chatnya udah tertimpa-timpa, Bapak Ibu klik aja bagian atas yang disematkan pesan. Oke. Nah, jangan cari-cari di Baik, Bu. scroll. Nah, itu satu. Iya, Yang Bu, kedua, betul. Baik, Bu. kalau udah isi absen, nggak usah di screenshot, Bu. Saya udah isi, nggak usah memenuhin grup aja nanti. Udah isi udah. Betul, Ya. Betul, Nah, betul, ya. betul. Dia udah absen. Share lagi ke grup. Ya, Jadi di banyak yang screenshot foto. Bu, saya udah absen, nggak perlu, nggak usah lagi Oke, ya. Bu. Jangan memenuhi chat Otomatis nanti. itu masuk di sistem itu. Aduh. Ya, masuk itu selama misalnya Anda telah melakukan absensi, berarti sudah Ini Bu masuk. RK ini screenshot Mungkin untuk kayaknya. menjaga-jaga Bu. Baik, Bu. Masuk, insya Allah ini masuk. Pak Wali ini. Ya, Tiga aja. nah itu saja. Nanti slide-nya perlu nggak? Kalau perlu bahannya saya share, kalau nggak perlu nggak Kirim, apa-apa. Bu. Perlu, Kirim, Bu. Bu. Ya, nanti ke Bu, grup. perlu bisa, Baik, Nah, ditunggu, ini Bu. materinya dikirim Bu. Ya. bisa Bu, jadi mohon teman izin kita Ibu. UP nanti, Bu. Ya, siapa? Bapak apa ini? Saya Ibni Subiari, Bu. Mohon izin nanti untuk absennya, Bu, kalau bisa jangan ada kolom kritik dan saran untuk dosen, Bu. Tidak Karena ada, saya cuma bagi nama dan NIM, hadir dan tidak hadir, udah ya baik Ibu. selesai. Karena kalau ada kritik dan saran kami bingung Bu ngasih kritik dan sarannya. Karena ini Tidak udah ada. perfect banget ini penyampaiannya ini. Kalau saya isi ya, semoga sehat Ini terus. udah deep learning kayaknya Ibu ini ngasih penjabaran